Bersyukur sekali buat kesempatan yang kembali diberikan kepada saya untuk menjadi berkat bagi kita semua lewat kebenaran firman Tuhan. Langsung saja kebenaran yang mau saya sampaikan berjudul Three Marks of a True Disciple. 3 hal yang menandai seseorang sebagai murid sejati. Dalam kesempatan ini kita akan mempelajari hal apa sih yang menandai kita sebagai seorang murid sejati. Saya hendak memulai pembahasan tentang pemuridan ini dengan sebuah pertanyaan, mengapa? Mengapa pemuridan itu menjadi penting? Pertama, karena Tuhan Yesus sendiri melakukan pemuridan dengan memanggil 12 para murid. Tuhan Yesus telah memilih dan melatih para murid dengan begitu baiknya. Ia mengajarkan Injil, ia mengajarkan teologi kepada mereka. Ia juga mengajarkan cara hidup yang baik, mengajarkan dan menunjukkan bagaimana cara berdoa. Doa sebagai nafas kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus mengajarkan kita bagaimana cara berdoa. Matius pasal yang ke-6 itu menunjukkan bahwa doa itu adalah sesuatu yang sangat penting. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan bagaimana cara berkhotbah 3 langkah untuk menjadi kaya raya. Tidak pernah. Bagaimana memaafkan dan bagaimana saling memaafkan dengan kerendahan hati itu diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Ia memberikan ajaran-ajaran moral kepada mereka. Ia menerangkan hal-hal yang akan datang kepada mereka. Tetapi poin yang paling penting yang harus diingat adalah ia bukan hanya sekedar membagi pengajaran kepada mereka, tetapi membagi hidup. Inilah esensi kekristenan setelah kita ditebus oleh Kristus. Sama seperti Kristus yang membagi hidupnya bagi setiap kita. Itulah yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen sejati. Bagaimana kita memberikan hidup kita kepada orang banyak. Terlebih bagi kita para pengkhotbah atau pendeta bukan hanya sekedar cakap mengajar, cakap berdebat, cakap berapologetika, tapi kita juga cakap dan mau memberikan hidup kita kepada orang banyak. Karena esensinya kita adalah hamba. Kita semua adalah hamba. Jadi satu sama lain tidak ada yang saling menonjol, tapi saling mensupport ya dengan kerendahan hati. Ya, mempermuliakan Yesus, biar Yesus yang makin besar, kita makin kecil. Yang namanya hamba. Bapak Ibu tahu keset? Tahu keset ya, yang ada tulisan welcome. Nah, kita harus seperti itu. Meskipun disakiti, dikecewakan, tapi tetap welcome. Haleluya. Jadi poin yang paling penting adalah bukan hanya sekedar membagikan pengajaran, tapi membagikan hidup. Masalahnya hidup seperti apa yang kita sudah bagikan? Tentu Yesus menjadi polanya. Yesus dalam segala hal bisa diteladani. Dalam hal kasih, iya. Dalam hal kesetiaan, iya. Dalam hal pengabdian, iya. In every aspect. Amin. Tuhan Yesus menghidupi apa yang ia ajarkan dan membagi kehidupannya bagi setiap kita. Sehingga setiap kita yang harusnya mati menjadi hidup. Hanya hidup yang berasal daripada Allah yang bisa menghidupkan kita. Dan itu yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Dan ini penting untuk kita ingat. Kita dipanggil bukan hanya sekedar menjadi theology lovers, but Jesus lovers. Apalagi bagi mereka yang belajar teologi, sekolah teologi, belajar apologetika. Ini penting menjadi catatan. Kita dipanggil bukan hanya sekedar menjadi theology lovers, but Jesus lovers. Keren-keren ya. Keren ya. Menjadi pecinta Yesus, ya kan? Bukan hanya pencinta teologi, tapi penting untuk kita belajar teologi atau belajar doktrin supaya kita memahami apa yang kita imani. Jangan sampai kita sudah lama jadi Kristen, tapi kulitnya doang yang kita ketahui. Hanya rajin ke gereja tapi nggak tahu apa-apa. Tapi di sini nggak ada yang seperti itu. Di luar banyak, tapi lagi ngumpul di sini. Kedua, apa yang membuat pemuridan itu penting sekali? Karena hal memuridkan itu adalah perintah Yesus. Selain Yesus melakukan pemuridan, yang kedua pemuridan itu adalah perintah Yesus. Bukan tanggung-tanggung, hal ini tertera dalam Amanat Agung, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Tuhan Yesus yang meminta supaya kita melakukan pemuridan.
Kita diperintahkan sekali lagi bukan hanya sekedar memberitakan Injil, tetapi membawa setiap orang yang percaya kepada Injil untuk menjadi murid Yesus. Murid Yesus, bukan murid yang lain. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa menjadi murid atau pemuridan itu sesuatu yang sangat penting, sangat bernilai. Yang ketiga, mengapa pemuridan itu penting sekali? Karena untuk mengenal dan menjadi seperti Tuhan Yesus bukanlah sesuatu yang instan atau singkat. Bahkan berat sekali, kita harus mengakui bahwa menjadi seperti Tuhan Yesus itu gak gampang. Apa yang membuat menjadi seperti Tuhan Yesus gak gampang? Karena Tuhan Yesus itu sempurna dan kita jauh dari kata, itu tahu. Kita jauh dari kata sempurna, itulah yang membuat sukar. Tapi kita gak punya pilihan lain ketika kita memilih Kristus, ketika kita menjadi Kristen. Itulah goals kita. 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa yang mengaku mengenal Dia, ia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Tidak ada hal yang lebih diwajibkan dalam kekristenan selain bagaimana kita hidup seperti Tuhan Yesus hidup. How to follow His life, bagaimana kita mengikuti cara Dia hidup. Untuk itu, dalam berbagai kesempatannya, haruslah mengingat panggilannya untuk memuridkan. Karena tugas kita bukan hanya untuk mengabarkan Injil, melainkan juga untuk mentaati Injil dan membagikan spirit ini bagi setiap orang percaya. Jadi spirit Injil adalah bagaimana kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Spirit menjadi murid Yesus adalah bagaimana kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Ini adalah proyek utama yang kita kerjakan selama kita hidup. Injil itu bukan hanya sekedar perlu diakui sebagai kebenaran yang berasal dari Allah, tetapi sesuatu yang sangat dalam, sesuatu yang sangat kaya dalam menyaksikan tentang siapa Allah dan karyanya, dan bagaimana kita mengenal apa tujuan dari kehidupan kita. Injil menyingkapkan semuanya itu bagi setiap kita. Dan seharusnya Injil bukan hanya sebagai sebuah informasi bagi setiap kita, tetapi sebuah perspektif. Menjadikan Injil sebagai sebuah perspektif artinya tidak ada bagian dalam hidup kita yang tidak diwarnai atau tidak dipengaruhi oleh Injil. Filipi 1 ayat 27, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Masalahnya bagaimana kita bisa diwarnai hidup kita dengan Injil kalau kita tidak tertarik dengan Injil. Dan ini menjadi sebuah masalah yang paling besar dalam kehidupan kita. Kok bisa kita sebagai orang Kristen tidak tertarik pada pesona Injil? Bahkan tidak sedikit orang Kristen lebih tertarik pada pesona pendeta. Apalagi pendetanya cakap, berbicara, lalu ganteng seperti saya. Kayaknya ketawa Bapak Ibu ngeledek banget. Iya kan? Kita harus lebih terpesona terhadap Injil atau Yesus Kristus. Karena hanya Injil yang bisa mengubahkan setiap kita. Tidak ada seorang pun yang bisa mengubah setiap kita selain kuasa Injil. If you know the truth will set up you free. Agak-agak bahasa Inggris sedikit biar kelihatan keren. Padahal udah 3 bulan saya hafal ini. Ya kan? Jika kamu mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan. Tidak seorang pun yang bisa memerdekakan setiap kita selain Yesus Kristus. Untuk itu perbanyak ruang bagi kita untuk mempercakapkan Injil, bukan diri kita. Perbanyak ruang bagi kita untuk menghidupi, merenungkan kebenaran Injil. Bukan yang lainnya, melebihi dari apapun yang ada di dunia ini. Dan kita semua percaya, kita semua setuju Alkitab adalah firman Allah. Dan tanpa salah. Kalau yang setuju boleh angkat tangan dulu. Alkitab itu firman Allah dan tanpa salah. Dan saya bisa pertanggungjawabkan hal ini dalam berbagai macam kesempatan. Ya kan? Insya Allah saya bisa. Jangan pakai insya Allah, nanti dipolisikan lagi. Aduh, serba salah. Ya, Alkitab itu adalah firman Allah, berotoritas. Ya, karena diilhamkan oleh Allah. 2 Timotius 3. Ya, ayat 15, 16, 17. 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Itu sesuatu yang diilhamkan oleh Roh Kudus bagi para penulis pada waktu itu. Jadi firman Allah atau Injil itu menjadi pedoman bagi setiap kita. Enggak kebayang bagaimana kehidupan kita kalau tidak ada Injil. Kita akan tersesat
tanpa Injil. Injil diberikan bagi setiap kita untuk menjadi tuntunan dalam kita sampai kepada Allah. Jadi itu adalah 3 hal yang penting untuk kita pahami tentang bagaimana pemuridan itu dilakukan atau kita menjadi murid. Jadi kita harus antusias dan radikal untuk menjadi murid atau mengikuti pemuridan. Dan itu bisa dilakukan dalam berbagai macam kesempatan, seminar, ketika khotbah, ketika konseling, ya ketika sharing, komsel, dan sebagainya macamnya. Untuk itu pastikan bahwa setiap kita ini bertumbuh dalam setiap kesempatan yang disediakan difasilitasi oleh gereja, secara khusus komsel. Ya, amin. Kalau belum ada yang punya komsel, silakan di gereja ini memfasilitasi berbagai macam komsel ya. Ada usia muda, ada remaja, ada usia emas, dan lain sebagainya macamnya. Jadi pemuridan itu sesuatu yang sangat penting sekali, sesuatu yang sangat urgent bahkan sifatnya, mendesak setiap kita. Nah, saya masuk kepada poin utama saya terkait dengan 3 ciri utama seseorang disebut sebagai murid sejati. Yang pertama, ajaran sehat. Yang pertama, ajaran sehat. Tanpa ada ajaran yang sehat, tidak ada kerohanian yang sehat. Tidak ada kerohanian yang sehat. Dan ini sesuatu yang harus kita pergumulkan. Gak sedikit orang ya aktif sekali mengikuti kegiatan rohani tanpa menjadi dewasa rohani. Tapi di sini tidak ada yang seperti itu. Ya, di Kalimantan banyak. Sampai saya di Kalimantan, saya bilang di Kalimantan banyak. Tidak ada, di Jakarta banyak. Kecuali di live house. Tanpa ada ajaran yang sehat, tidak ada kerohanian yang sehat. Kehidupan yang benar tidak bisa dibangun di atas ajaran yang salah atau sesat. Ajaran sesat itu jangan dipandang enteng, dipandang remeh. Paulus pernah berkata kepada Timotius, awasi dirimu, awasi ajaranmu. 1 Timotius 4 ayat 16. Karena apa? Karena ajaran yang benar itu sangat penting sekali. Dan berbahaya sekali ajaran yang sesat. Kenapa ajaran itu sedemikian penting? Karena ajaran yang kita yakini bukan hanya menentukan kehidupan kita hari ini, tapi kehidupan kita yang akan datang. Dan ajaran yang salah bukan hanya sekedar membawa kita kepada kesesatan, tapi kebinasaan. Hal itu berulang kali diperingatkan dalam Alkitab seperti Tuhan Yesus, Matius 24 ayat yang keempat, Matius 18 ayat yang ketujuh. Memang penyesatan itu harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Ini Paulus marah sekali dalam konteks itu. Karena apa? Karena ada orang Kristen Yahudi yang mengajarkan tidak cukup hanya sekedar percaya Yesus untuk selamat. Jadi perlu disunat, perlu melakukan hukum Taurat, perlu melakukan atau melestarikan tradisi Yahudi. Jadi Paulus itu marah sekali sampai berkata demikian, anatema, anatema, terkutuklah dia. Terkutuklah dia. Kenapa Paulus begitu marah sekali? Karena ini adalah sesuatu yang mengancam keselamatan jemaat pada waktu itu. Yesus datang untuk menyelamatkan setiap kita, yang mana tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan kita selain Yesus. Dengan usaha, dengan upaya, dengan perjuangan kita, nggak ada seorang pun yang bisa selamat. Yang setuju katakan amin. Only by His grace. Makanya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Martin Luther. Sola fide, sola gratia, sola scriptura, sola ria. Itu restoran. Sola gratia, oleh anugerah, diselamatkan oleh kasih karunia. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kasih karunia. Bapak Ibu, inti dari kekristenan itu adalah tentang kasih karunia. Karena apa? Karena tanpa kasih karunia Tuhan, kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Tidak ada ruang bagi kita untuk menyombongkan diri kalau kita menyadari bahwa segala sesuatu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi kekristenan itu adalah tentang kasih karunia. Jadi Paulus begitu marah sekali, terkutuklah dia. Bahkan kalau ada malaikat turun pun atau salah satu di antara kami para rasul yang menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan apa yang kami sampaikan, terkutuklah dia. Jadi bagi kita, sekali Yesus tetap Yesus. Yang setuju katakan amin. Apapun yang terjadi sekali Yesus tetap Yesus.
Jangan sampai tergoyah iman kita karena apapun dan siapapun. Ya kan? Setuju sekali Yesus tetap Yesus? Kalau tiba-tiba ada yang kasih 10M, terlalu kecil mungkin ya kan. 500M untuk kita meninggalkan keyakinan kita. Nah, di situ pertarungannya. Dijanjikan naik jabatan tapi tinggalkan keyakinan. Di situ tantangannya. Ketemu cewek yang cantik banget, ya kan? Seperti yang didamba-dambakan selama ini. Di situ tantangannya. Di gereja boleh bilang cepat sekali amin, amin, amin. Di luar aman. Jadi perjuangan kita itu tidak sederhana sepertinya. Tetapi Tuhan pasti memampukan setiap kita untuk melakukan firman-Nya. Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang bisa membawa kita ke surga selain pribadi yang dari surga. Yohanes 3 ayat 13 sampai 16. Hanya pribadi yang dari surga yang bisa membawa kita ke surga. Amin. Dan hanya Yesus. Yesus itu satu-satunya juru selamat. Tidak ada juru selamat lain selain Yesus. Ada ayatnya Pak Pendeta, banyak kali. Bukan hanya banyak kali. Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Alkitab menegaskan bahkan Yesus mengarahkan setiap kita untuk selamat kepada dirinya. Artinya tidak ada keselamatan kita bisa peroleh selain di luar Yesus. Yesus berkata demikian, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except by me. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Artinya hanya Yesus yang mampu menyelamatkan setiap kita. Kalau bisa kita selamat dengan usaha kita, perbuatan kita, Yesus nggak perlu datang, Ferguson. Ya, sebaik apapun kita, sebanyak apapun perbuatan baik kita, itu nggak bisa menyelamatkan. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Semua kita ini dibawa bayang-bayang maut karena kejatuhan manusia dalam dosa. Semua tanpa terkecuali. Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Jelas. Kalau kita merujuk kepada Kejadian pasal yang kedua, kan itu dilarang kan? Jangan makan buah itu, pada waktu kau makannya kamu mati. Yaitu hal itu nggak akan terjadi ya, manusia nggak akan jatuh dalam dosa kalau seandainya Adam dan Hawa itu orang Batak. Karena bukan buahnya yang dimakan, ularnya yang dimakan. Kejadian 2 itu bicara tentang larangan, jangan makan buah itu. Kejadian 3 bicara tentang apa? Kejatuhan, manusia jatuh dalam dosa. Tapi tahukah Bapak Ibu, dalam pasal yang sama di Kejadian 3, Allah memberikan janji keselamatan. Kejadian 3 ayat 15, bahwa keturunan perempuan itu akan menginjak kepala ular. Menginjak rem, iya betul, kepala ular. Tapi sebelumnya ada sesuatu yang menarik untuk kita sama-sama pahami. Waktu manusia jatuh dalam dosa, hal yang pertama sekali disadari oleh manusia apa? Dirinya telah telanjang. Lalu membuat apa? Pakaian dari cawat pohon, ya jengkol betul. Pohon ara apa? Pohon ara. Sudah ada pakaiannya. Lalu membuat pakaian lain. Tuhan membuat pakaian lain dari kulit binatang. Nah, sudah ada pakaiannya tapi membuat pakaian lain. Ini bukan hanya sekedar sebuah pakaian tambahan, ada makna. Ada makna rohaninya, ada makna simboliknya di balik tindakan Allah itu. Artinya apa? Karena kejatuhan manusia dalam dosa, ada yang dikorbankan. Dan Bapak Ibu pasti tahu dalam perjanjian lama sering sekali imam mempersembahkan korban, betul enggak? Itu semua sebenarnya hanya gambaran, hanya bayang-bayang yang merujuk kepada siapa? Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi very clear sebenarnya Alkitab itu dalam mengungkapkan bagaimana cara Allah menyelamatkan setiap kita dan siapa yang akan menyelamatkan setiap kita. Harus Allah manusia. Allah manusia. Kenapa Allah? Karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Kenapa manusia? Karena konsekuensi dari kejatuhan itu adalah maut. Jadi kalau Allah tidak menjelma menjadi manusia, bisakah dia mati? Bisakah dia mati? Saya mau tanya dulu. Allah bisa mati enggak? Allah bisa mati enggak? Berarti Yesus bukan Allah karena Yesus mati.
Allah nggak bisa mati, makanya supaya mati dia menjelma menjadi manusia. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Dalam keadaannya sebagai manusia dia dibunuh. Dia dibunuh. Jadi sekali lagi mau saya tekankan, saya tegaskan bahwa hanya Yesus yang bisa menyelamatkan setiap kita. Karena dia adalah Allah manusia. Oh kalau begitu Allah nggak maha kuasa dong. Kalau dia hanya menyediakan satu jalan, justru Allah menyatakan kemahakuasaannya dengan hanya menetapkan satu jalan. Pertanyaan yang paling tepat itu seperti ini sebenarnya. Mengapa Yesus jadi satu-satunya jalan? Mengapa Yesus satu-satunya jalan? Karena memang dia adalah Allah. Kan tadi saya tekankan bahwa hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Bapak Ibu setuju bahwa Yesus itu Allah? Dari kekal sampai kekal? Tidak pernah berhenti jadi Allah? Amin. Tapi dia bisa lapar. Allah bisa lapar. Allah bisa lapar enggak? Kok tiba-tiba yang di awal doang yang kencang? Amin. 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 Allah bisa lapar? Allah bisa lapar? Tidak. Yesus lapar? Allah bisa menderita? Yesus menderita? Berarti Yesus bukan? Kan? Mulai bingung. Makanya belajar doktrin itu penting. Jangan dikit-dikit, Pak Pendeta hidup kami udah ribet. Jangan diribet lagi Pak Pendeta. Harus belajar doktrin kita supaya kita tahu apa yang kita imani. Yesus itu Allah. Dan dia punya dua natur, yang insani dan yang ilahi. Dalam konteks insaninya, dia bisa lapar. Dia bisa menangis ketika dia berdoa di taman Getsemani. Bisa nangis. Tetapi ada nggak bukti dari kealahannya? Ada. Markus 2 ayat 7 sampai 10. Dia mengampuni dosa. Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Nah kalau Yesus mengampuni dosa, berarti dia sedang memenang dirinya sebagai Allah. Dia adalah Allah, dia mengampuni dosa. Lalu Yesus berkata demikian dalam Yohanes 8 ayat 58. Sebelum Abraham ada, aku ada, ego eimi. Dalam tensisnya itu present. Artinya tidak ada masa atau waktu di mana Yesus tidak ada. Dia kekal. Lalu di ayat 56 berkata demikian. Abraham telah melihat hariku dan ia bersuka cita. Abraham telah melihat hariku dan ia bersuka cita. Ini bukti dari kekekalan Tuhan Yesus ya. Bahwa dia itu kekal. Pertanyaannya, emangnya kapan Abraham melihat hari Yesus? Di Kejadian pasal yang ke-18. Kejadian 18. Ada 3 orang yang menampakkan diri kan kepada Abraham di Tarbantin. Salah satunya siapa? Yesus Kristus. Disitulah Abraham melihat hari Yesus dan ia bersuka cita. Apa peristiwa yang disampaikan? Yang pertama bahwa Sarah akan punya anak. Lalu Sarah ketawa kan? Tahu kenapa ketawa? Udah tua, 90 itu bukan hanya mati pucuk, mati semuanya. Jadi wajar aja udah opung-opung ya kan, udah opa-omanya tiba-tiba punya anak. Mungkin Pak. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Ketika Allah berfirman. Akhirnya punya anak, namanya Ishak. Itu adalah peristiwa di mana Abraham melihat hari Yesus dan ia bersuka cita. Wajar sebenarnya orang Yahudi menjadi marah di ayat 57 ya. Kenapa? Karena umur Yesus belum sampai 50 tahun. Bagaimana mungkin dia berkata dia sudah ada sebelum Abraham ada? Jarak antara Yesus dengan Abraham itu 2000 tahun. Hal itu hanya bisa ditangkap kalau kita percaya bahwa Yesus itu adalah kekal. Bahkan Yesus mengklaim bahwa dia bukan hanya sekedar ada waktu Abraham ada, sebelum Abraham ada, sebelum dunia ada. Dia sudah ada. Ada ayatnya. Yohanes 17 ayat 5. Father, glorify me with the glory I had before the world was created. Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang aku miliki sebelum dunia dijadikan. Jadi Yesus sudah ada sejak kekal, dari kekal sampai kekal. Bahkan dia punya kemuliaan yang sama seperti yang dimiliki oleh Bapa. Dia mengklaim kesetaraannya dengan Bapa. Dia bukan hanya Allah, tapi dia setara dengan Bapa. Yang setuju katakan amin. Ini kan harus semangat, ini sesuatu yang sangat esensial soalnya. Harus benar-benar kita pahami Bapak Ibu, supaya kita nggak diombang-ambingkan dengan berbagai macam pengajaran. Dan saya mau tegaskan bahwa salib Kristus itu adalah untuk penebusan dosa. Karena apa? Karena ada yang bilang bahwa
kematian Yesus itu hanya salib Yesus itu hanya sebuah model pengampunan. Kita harus belajar dari Tuhan Yesus dalam hal mengampuni. Meskipun dia disiksa, dihina, dibuat menderita, tapi dia mau tetap mengampuni. Pertama-tama ya, kematian Yesus itu adalah untuk menebus dosa. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 itu eksplisit sekali ayatnya. Eksplisit sekali ayatnya. Markus pasal yang ke-10 eksplisit ayatnya. Menegaskan di sana bahwa Yesus mati untuk mengampuni dosa, untuk menebus kita dari dosa. Dalam hal mengampuni, oh jelas dari Tuhan Yesus kita belajar. Bahkan ketika dia disalibkan pun dia mengampuni kan? Betul enggak? Apa kata Yesus? Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bahkan ada imam yang sangat menjengkelkan. Coba apa kata imam kepada Tuhan Yesus yang sedang tersalib? Halah, orang lain kau selamatkan, dirimu sendiri kau tidak selamatkan. Selamatkan dirimu baru kami percaya. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, saya kesal banget ini. Saya turun dari salib, terus saya naik lagi ke atas. Tapi kalau begitu, gagal penebusan. Nggak jadi kita masuk surga. Nggak masuk Taman Eden, Taman Lawang. Aduh Tuhan. Ada aja ya, pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh ini. Selalu ada yang begitu, bukan hanya hari ini, dari dulu sudah ada. Dan seterusnya ada sampai Tuhan Yesus datang. Tapi yang penting adalah kita harus benar-benar memiliki iman yang teguh. Supaya kita gak gampang diombang-ambingkan dengan berbagai macam pengajaran. Yang setuju katakan amin. Ya, ini sesuatu yang sangat esensial. Mungkin ini sesuatu yang penting untuk saya sampaikan sebelum saya masuk ke poin yang selanjutnya. Ada 3 inti dari iman Kristen yang tidak boleh berbeda. Semua orang yang mengaku diri Kristen harus mengakui ketiga hal ini. Kalau tidak mengakui ketiga hal ini, dia bukan Kristen. Silakan buat agama baru, entah Kristen kayak Kristen kayak silakan, Pak. Tapi selama dia bilang dirinya Kristen, 3 hal ini harus dia yakini. Yang pertama, Yesus itu adalah Allah. Yang kedua, Allah itu Tritunggal. Yang ketiga, Alkitab firman Allah. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Semua setuju? Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya, Allah itu Tritunggal. Tetapi bagaimana kita memahami Tritunggal itu bisa berbagai macam bentuknya, itu lain lagi. Tapi yang penting kita percaya Allah itu Tritunggal. Nah, saya masuk kepada poin yang kedua, iman yang teguh. Iman yang teguh. Seorang murid yang sejati harus memiliki iman yang teguh. Iman yang benar, bukan iman yang besar. Tapi banyak orang lebih suka dengan hal-hal yang terkait dengan spektakuler kan. Mujizat, kesembuhan. Ini terkait dengan iman yang besar. Apalagi Alkitab berkata apa? Iman sebesar biji sawi dapat memindahkan gunung. Itu baru sebesar biji sawi. Ya kan, bagaimana kalau sebesar biji jengkol dapat memindahkan Jakarta ke Sepiongot, ke Medan. Yang paling penting itu bukanlah iman yang besar, tapi iman yang benar. Iman yang besar dapat memindahkan gunung, tapi iman yang benar, meskipun gunungnya tidak pindah, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Banyak masalah, banyak persoalan, banyak penderitaan, mungkin kita pernah bahkan di titik terendah. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Masalah itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, tujuannya bukan untuk menghancurkan setiap kita. Seharusnya sebagai orang yang punya iman yang teguh, iman yang benar, orang yang dewasa rohani, mampu dia melihat bahwa itu adalah kesempatan untuk dia menunjukkan kesetiaannya pada Tuhan, pengabdiannya kepada Tuhan. Amin. Saya boleh minta main musik, keyboardnya aja. Boleh nyanyi? Boleh nyanyi ya. Saya tuh suka lagu-lagu Pentakosta zaman dulu karena enak-enak sekali. Lagunya itu abadi. Ya kan? Lagu-lagu seperti ini jarang dinyanyikan oleh gereja-gereja Pentakosta sekarang. Kalau dulu sering karena waktu miskin-miskinnya. Kalau sekarang udah kaya-kaya. Kecuali live house. Itu penting saya tekankan supaya diundang lagi. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya
dunia. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Sama lagu ini enak sekali lagu ini. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Tetapi kalau Tuhan kan biasalah, maksudnya udah sering membuat hati kita bersuka. Tapi kalau kalimatnya jadi begini, dan hatimu bersuka karenaku. Nah, ini menjadi pergumulan kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya. Please jangan minta tambah lagi nyanyinya ya. Apalagi cinta karena cinta. Cinta karena cinta. Nanti setelah ini. Memang suara saya sama Judika beda-beda tipis. Nasibnya beda jauh. Ya kan? Jadi itu pergumulan kita Bapak Ibu. Bagaimana kita didapati Tuhan tetap setia mengiring Tuhan. It's not easy. Tapi Tuhan selalu menyertai setiap kita dengan anugerahnya. Amin. Tujuan kita percaya Yesus bukan supaya tidak ada masalah. Tapi supaya kita kuat dalam menghadapi masalah. Jadi kalau kita mengharapkan supaya nggak ada masalah percaya Yesus. Salah alamat, ayu ting-ting, Pak. Alamat palsu. Ya kan? Tujuan kita percaya Yesus adalah supaya apa? Supaya kita boleh kuat dalam menghadapi masalah. Dan goals kita adalah bagaimana kita tetap bertumbuh dalam setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita perkarakan. Ya. Jadi kita harus memiliki iman yang teguh, iman yang kokoh, iman yang kuat. Saya masuk kepada poin yang terakhir. Poin terakhir, ya kan? Bapak Ibu langsung senyum-senyum udah terakhir. Yang terakhir ini 2 jam. Yang pertama tadi, orang Kristen atau murid Yesus harus memiliki ajaran yang sehat. Yang kedua, iman yang teguh. Yang ketiga, kehidupan yang saleh. Perilaku yang saleh harus mengalir dari iman yang teguh, sebagaimana dituntut oleh ajaran Injil yang benar. Jadi setiap orang Kristen percaya, ya, orang Kristen yang percaya seharusnya mengetahui ajaran yang benar, yang menyebabkan dirinya disebut Kristen, tidak mengikuti ajaran sesat dan hidup dalam kesalehan sebagai kesaksian atas ajaran yang benar, ajaran Injil yang benar. Kehidupan yang saleh adalah kehendak Allah. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Dan bukti bahwa kita adalah murid Kristus akan terlihat dari kehidupan kita. Akan terlihat dari kehidupan kita. Misalnya bagaimana kita belajar untuk sabar, ya, menguasai diri. Ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang menjengkelkan, nah itulah kesempatan untuk kita belajar sabar. Jadi kalau kita berdoa, Tuhan berikanlah aku kesabaran. Jawabannya bukan pergi ke kuburan, tempat-tempat sepi. Bukan, Pak. Berhadapan sama orang-orang yang menjengkelkan. Dan masalahnya orang yang menjengkelkan itu banyak kali dan panjang pula umurnya. Nah ini masalahnya, dan di mana-mana, termasuk di gereja. Kok cepat kali jawabnya? Di gereja. Tempat paling banyak orang munafik di mana? Kok cepat kali jawabnya? Saya pingin Bapak Ibu itu mikir-mikir dulu di mana ya? Di gereja. Siapa yang pernah disakiti sama pendeta? Siapa yang pernah dikecewakan sama Tuhan Yesus? Kalau ada kita baptis ulang dia sampai 50 kali. Memang betul pendeta itu ya harus menjadi teladan. Tapi ingat, pendeta juga manusia. Sebenarnya hal yang paling mengecewakan itu adalah karena kita terlalu banyak ekspektasinya terhadap pendeta.
Halo? Bener gak kira-kira ini? Hah? Tuhan yang harus kita pandang melebihi dari siapapun. Karena hanya Dia yang tidak pernah mengecewakan setiap kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi kesabaran kita dilatih. Saya sebagai contoh, saya dilatih Tuhan lah dalam hal kesabaran atau penguasaan diri. Misalnya kalau lagi di jalan, ini lagi macet ini. Aduh, saya itu ya udah berapa kali, 3 atau 4 kali pernah mau nabrak ibu-ibu naik motor. Bener-bener Tuhan, bener-bener Tuhan latih kesabaran saya. Makanya jadi pendeta ini sebenarnya nggak enak sebenarnya, hidupnya diteropong. Itu masalahnya, harus jadi teladan melakukan apa yang disampaikan supaya nggak NATO, no action to only. Ini kan, hanya tajam dalam berdiskusi tapi tumpul dalam bertindak, akan ngeri kali. Keren ya, kok tiba-tiba muncul gitu. Sampai di mana tadi? Ibu-ibu naik motor. 3 kali 4 kali saya mau tabrak. Gimana gak mau tabrak? Sen kiri belok kanan. Sen kanan belok kiri. Itu belum seberapa. Ada kalanya sen kiri gak belok-belok. Ini mau kemana ibu ini? Lama-lama bisa gila kita. Ini belum seberapa. Saya pernah ada kejadian seperti ini. Ini macet total. Bener-bener macet total. Memang ya ibu-ibu ya kalau gak tahu naik motor jangan naik motor. Please ya. Minimal belajar dulu sen kiri, belok kiri, sen kanan, belokkan. Minimal ini dulu standarnya. Nah, ini belum seberapa. Jadi saya pernah macet total. Adalah ibu-ibu tiba-tiba seperti Valentino Rossi. Set, sampai ke mobil saya, dia tabrak mobil saya. Berhenti loh. Dia yang nabrak, dia yang marah, dipukul pula mobil saya. Pak! Terus saya dimaki-maki. Jadi pendeta itu serba salah. Coba saya balas dengan makian. Gak taunya jemaat. Pak pendeta Robson yang suka ngomong kasih kesabaran penguasaan diri. Mana kasihnya? Selesai. Gak gampang jadi hamba Tuhan ini, betul gak? Halo Bu. Halo Bu. Jangan suka ngegibah. Tuhan panggil kita untuk menjadi worshiper, bukan gosiper. Ada ibu-ibu yang saking cerewetnya, jangankan suaminya, anak-anak punya takut. Saking cerewetnya, jangankan anak atau suami. Kan kucing pun mau lewat, saking cerewetnya, takut gitu loh. Meong, apa meong. Saking cerewetnya. Tapi ibu di sini nggak ada seperti itu. Lihat aja suami-suaminya senyum, wajahnya penuh kemuliaan. Terpaksa. Ada ibu-ibu itu ya, kalau di luar cerewetnya bukan main, ngegibahnya luar biasa, tapi kalau sampai di gereja kayak malaikat, halo shalom puji Tuhan, glory, haleluya. Tapi ibu-ibu di sini nggak ada yang seperti itu, nggak ada yang ngaku. Jadi kehidupan yang saleh itu sesuatu yang sangat penting. Bagaimana kita melatih diri kita ya untuk sabar, bagaimana kita mudah untuk mengampuni, sulit untuk membenci. Jangan sampai sebaliknya, mudah membenci, sulit mengampuni. Halo? Ya kan? Makanya pasang anti gores di hati kita, jangan hanya handphone aja dipasang anti gores. Amin. Supaya kita nggak gampang sakit hati, dendam, kebencian, amarah itu semua sampah. Hati kita bukan tempat untuk sampah. Keren ya. Hati kita bukan tempat untuk sampah. Ini kan Alkitab berkata jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Kan ada lagunya itu. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Ku kan menari. Beda server. Waktunya udah habis. Jadi kehidupan yang saleh itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kita harus belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam hal memperkarakan kehidupan yang saleh. Seperti yang saya katakan di awal tadi, dalam segala hal dia bisa kita teladani. Dalam hal pengampunan, membalas kejahatan dengan kebaikan. Orang lempar pakai batu, lempar dengan bunga. Dilempar lagi pakai batu, lempar dengan bunga. Dilempar lagi pakai batu, lempar dengan bunga sama pot-potnya sekalian. Bercanda.
Jangan serius amat lah Bapak Ibu. Aduh, udah 2024 ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita bagi berdiri. Haleluya.